Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Kilas Mega 11. Bersama saya Widya Stuti dengan beberapa berita terkini. Pasar barang bekas yang terkenal dengan Pasar Kelitian Notoharjo Solo menjadi alternatif pilihan untuk membeli barang murah layak pakai. Pasar Kelitian menjadi alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan barang dengan harga miring. Di pasar ini menawarkan beragam dagangan, kemudian dibagi atas beberapa zona, yang diklarifikasikan sesuai dengan kelompok barang yang dijual. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang rumah tangga, onderdil, spare part kendaraan, elektronik, dan peralatan bangunan. Pasar Kelitian Notoharjo menjadi pasar khusus barang bekas terbesar di Surakarta. Tim Liputan Mega 11 TV, Aan Wulan, Netanel melaporkan. Pilkada serentak tanggal 9 Desember lalu tersendat oleh cuaca buruk dalam pendistribusian logistik. Berikut liputannya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember lalu di sejumlah daerah di Solo Raya, antara lain Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Surakarta. Pelaksanaan pilkada berjalan lancar, namun terlihat senggang di TPS Desa Mulur. Penyaluran pendistribusian logistik mengalami keterlambatan karena hujan lebat. Yang pilkada di Kabupaten Sukoharjo lancar, hanya kendalanya sedikit. Untuk pengiriman kotak itu agak terlambat sedikit karena kendalanya hujan. Tim Liputan Mega 11, Gesit Prihatin melaporkan. Saya Widya Stuti, sampai jumpa. Wah, kaset baru nih. Iya, murah kok, cuma 15.000 aja loh. Yaudah yuk, kita coba tonton. Yuk. Coba di play deh, guys. Loh, kok gambarnya kayak jadi gini sih? Suaranya juga nggak enak ya? Iya, tapi kan murah. Iya sih, bener murah kata kamu. Tapi kan kalau gambarnya gini kan sama aja, kita kan nggak bisa nonton. Iya juga sih. Makanya deh, jadi itu yang orisinil. Udah gambarnya bagus, suaranya juga jernih. Saat itu juga kita juga menghargai karya musik Indonesia. Iya juga sih, tapi kan mahal. Nggak apa-apa kalau mahal, tapi kan kualitasnya oke. Makanya stop pembajakan.
dicuekin. Mana sibuk main HP sendiri lagi. Tinggal pergi ya. Get off the phone, now it's gonna be okay. There's no need to be afraid. Get off the phone, now it's gonna be okay. There's no need to be afraid. If it doesn't love you, it's gonna die one day. The government is probably spying on you with it anyway. Kamu tuh kan bohong. Bohong. Luas wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Karena luas wilayah perairan itu, Indonesia masuk dalam segitiga karang dunia, sehingga memiliki banyak jenis karang yang indah. Bella, kamu lagi ngapain? Ini nih, aku lagi nanam pohon. Buat apa nanam pohon? Kan nantinya kalau udah besar juga ditebang. Loh, kamu nggak tahu ya, setiap kita nanam satu pohon, itu berarti kita mengurangi 0,001% suhu di bumi. Nah, coba bayangin, kalau setiap 1000 orang masing-masing nanam satu pohon, itu sudah ngurangin 1% suhu di bumi. Nah, kamu bisa bayangin kan, coba kalau 100.000 orang masing-masing nanam satu pohon, pasti bumi nggak akan sepanas ini. Oh gitu ya. Ya udah deh, sini aku bantuin. Nah, gitu dong. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bimo Adi dalam acara Break Time. Selama 15 menit ke depan akan menemani Anda untuk membacakan halaman dari detik.com di Headline Today. Untuk berita pertama hadir dari pasangan putra Indonesia sukses mengalahkan pasangan putra Cina yaitu Cina di Xiao Biao dan Hong Wei dengan skor 13-21, 21-14 dan 21-14. Ini merupakan gelar kedua dari pasangan ganda putra Indonesia yaitu Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan sejak tahun 2013. Lanjut ke berita kedua yaitu dengan Komisi 3 DPR RI melakukan pemilihan terhadap Ketua Pemberantasan Korupsi yaitu KPK yang dipimpin oleh Sujarnako Alexander, Marwato Johan Budi dan Saud Sitomorang. Tidak hanya sekedar visi dan misinya saja, namun harus ada penindakan dan pencegahan terhadap korupsi selanjutnya.
Untuk Anda yang sedang berwisata di Karanganyar, tidak lupa harus Anda mengunjungi salah satu pariwisata terbaru di Karanganyar, yaitu Lawu Air. Dengan saat ini rekan kami Estian Anugrah sudah berada di lokasi untuk menyaksikan liputannya. Silahkan rekan Estian Anugrah. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya sedang berada di Intan Pari Education Park yang terletak di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan melihat beberapa wahana. Di antaranya wahana pesawat Lawu Air, kolam renang, mandi bola, serta helikopter Super Puma. Pesawat yang digunakan sebagai wahana Lawu Air adalah pesawat Boeing 737-200 yang dulunya dimiliki oleh maskapai Batavia Air. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah pelajar, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Wahana ini sangat bagus sebagai media edukasi bagi pelajar, sehingga para pelajar bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai pesawat terbang komersial. Sayangnya, wahana ini kurang mendapat perawatan yang layak dari pemerintah, serta banyak terdapat sisa-sisa sampah dan ulah tangan jahil dari para pengunjung. Kontributor Solo, Estian Anugrah, melaporkan. Setelah pariwara berikut ini akan hadir bersama kami narasumber yang sangat interaktif, jadi jangan kemana, tetap di Break Time. Bella, kamu lagi ngapain? Ini nih, aku lagi nanam pohon. Buat apa nanam pohon? Kan nantinya kalau udah besar juga ditebang. Loh, kamu nggak tahu ya, setiap kita nanam satu pohon, itu berarti kita mengurangi 0,001% suhu di bumi. Nah, coba bayangin, kalau setiap 1000 orang masing-masing nanam satu pohon, itu sudah ngurangin 1% suhu di bumi. Nah, kamu bisa bayangin kan, coba kalau 100.000 orang masing-masing nanam satu pohon, pasti bumi nggak akan sepanas ini. Oh gitu ya. Ya udah deh, sini aku bantuin. Nah, gitu dong. Bohong, kamu tuh kan bohong. Bohong. disamperin, tapi pas ngomong malah dicuekin. Mana sibuk main HP sendiri lagi. Tinggal pergi ya. Get off the phone now, it's gonna be okay. There's no need to
Everyone's gonna die one day. The government is probably spying on you with it anyway. Kembali lagi dengan saya Bimo Adigro di acara Break Time. Saya akan menampilkan video tentang narasumber menarik kita. Berikut cuplikan videonya. Pemuda berjabang ini merupakan mahasiswa aktif yang memiliki karya-karya terbaik yang sering dimuat di beberapa surat kabar di wilayah Solo Raya. Ia aktif pada suatu organisasi kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan atau sering disebut LPM Kentingan. Di selang waktu kuliah, ia habiskan untuk membuat karya-karya tulis yang salah satunya adalah artikel. Tidak sedikit artikel yang ia buat berisikan kritikan maupun masukan tentang apa yang sedang terjadi di Solo. Tak terkecuali peristiwa atau momen-momen di UNS tempat ia mengabdi ilmu. Salah satu artikel terbarunya yaitu artikel yang menyinggung tentang dibalik pemilihan Masba UNS. Ingin tahu alasan ia menulis artikel tersebut? Kita lihat langsung penuturannya hanya di Break Time. Sekarang saya sudah berada bersama Mas siapa? Mas Hans. Dengan Mas Hans ini merupakan salah satu jurnalis di Solo Post. Dan bagaimana Anda bisa berkecimpung di jurnalis Solo Post itu bagaimana, Mas? Ceritanya bagaimana itu? Sebenarnya bukan berkecimpung di jurnalistik Solo Post sih, cuma aku awalnya emang magang selama 2 bulan di Solo Post waktu itu gitu. Kan mengenai tentang artikel yang Anda buat itu mengenai pemilihan Mbak Mas UNS. Apa sangkut pautnya dengan bagaimana kok bisa muncul artikel Mbak Mas UNS itu sendiri? Awalnya itu sih, teman saya kan di Kentingan juga itu menanggapi menulis tentang pemilihan Mas Mbak UNS yang diselenggarakan oleh BEM. Teman saya dia kurang setuju gitu, mungkin sedikit terganggu dengan kenapa kok BEM sampai menyelenggarakan kegiatan Mas Mbak dan UNS gitu. Harusnya UNS kan sebagai kampus itu harus lebih ke kegiatan-kegiatan yang berbau ilmiah gitu ya. Tapi gitu. Lebih kenapa kok ternyata BEM malah menyelenggarakan pemilihan Mas dan Mbak UNS. Apa kepentingan kampus terhadap perwajahan gitu loh. Nah jadi ya saya iseng-iseng aja bikin bales, ingin mengganggu emosi pembaca, ingin mengganggu pola pemikiran dan cara kerja BEM yang seperti itu. Dengan sedikit tipu-tipu saya ya bikinlah artikel itu gitu. Kalau menurut Mas Ade itu seberapa jauh sih menurut saya pentingnya Mas Mbak UNS itu? Kalau di kampus sebenarnya nggak terlalu penting menurut saya loh ya, karena kampus dengan dunia keilmiahan yang perlu ditonjolkan harusnya itu yang diburu oleh kampus, bukan kegiatan-kegiatan yang sepertinya untuk iklan gitu, gitu ya, Mas, ya? Dipajang di baliho, di web atau dimanapun. Lebih baik mereka menyuruh mahasiswanya bikin buat sebuah karya, misalnya untuk mobil di teknik itu juga kan bisa itu, bisa diberitakan juga itu. Kalau ngomong soal iklan atau untuk keperluan iklan, bagi saya orang-orang yang menulis dari kampus UNS menulis di media, mereka lebih mengiklankan UNS tapi dan jauh lebih intelek daripada Mbak Masnya tadi. Kan niatnya UNS juga milih Mbak dan Mas itu untuk keperluan misalnya dia bisa membuat sebagai ambasador sendiri dari UNS. Apakah sudah menjadi tepat sasaran, Mas, menurut Anda sejauh ini? Dari Mbak Mas sendiri itu apakah sudah menjadi seorang ambasador, benar-benar mengangkat nama UNS di mungkin nasional saja dulu lah? Ini kan baru 2 kali pemilihan ya. Dan menurut saya dari tahun kemarin dan sampai saat ini pun saya belum melihat pencapaian yang maksimal dari kegiatan itu, dan kontribusi mereka sebagai duta kampus pun
sangat tidak minim, terlihat. hanya mementingkan popularitas saja ya Mas ya. Sejauh ini bagaimana kalau pendapat itu? Mbak Mas Wenas hanya ingin menaikkan popularitas sendiri. Dari popularitas dirinya Iya, pribadi. iya. Saya merasa juga mereka tidak terlalu popularitas gitu. Oh, iya. Tidak terlalu populer. Bahkan kalau dibandingkan teman saya yang anak FISIP yang menulis soal BEM, saya rasa dia jauh lebih populer daripada si Mas Mbak Wenas sendiri. Harusnya dia yang menjadi Mbak Mas Wenas sendiri ya Mas. Terus bagaimana kelanjutan karir jurnalistik Anda Mas? Apa akan melanjutkan sebagai seorang penulis artikel atau Anda bisa mungkin berubah menjadi seorang presenter juga atau bagaimana nanti Mas? Oh, kalau saya sebenarnya lebih tertarik dalam dunia tulis sih. Jadi keinginan saya menjadi jurnalis dengan langkah magang di Solo Post itu ya saya harap bisa menjadi salah satu pintu untuk saya meneruskan karir yang lebih lanjut ke lagi gitu dunia ya. jurnalistik gitu. Terus bagaimana kalau Anda ini misalnya menjadi seorang penulis besar itu ya, apa karya selanjutnya yang akan Anda buat? Apa hanya artikel atau mungkin bisa menulis buku atau bagaimana? Niatnya. Sebenarnya kalau sejauh ini belum ada kepikiran untuk membuat buku atau apa, cuma teman-teman saya emang ada yang memberikan dorongan, kalau kamu ingin jadi ya kamu harus menulis buku, merencanakan buku kecil-kecilan tidak apa-apa gitu. Tapi memang sejauh ini ya karena kita di penjara di kampus ini dan tidak bisa terlalu bebas dalam ikut berkegiatan literasi, jadinya yang bisa saya harapkan ya di tahun ini sampai saya lulus skripsi, saya hanya akan menulis artikel gitu. Ya nyindir nggak apa-apa lah. Pro dan kontranya artikel Anda tadi itu Mbak Mas Wenas, apa ada yang banyak yang pro atau malah sebaliknya yang kontra justru lebih banyak lagi? Saya rasa teman-teman kampus sendiri yang bisa menilai itu ya. Tapi melihat respon teman-teman ketika artikel itu saya unggah di media sosial, itu ternyata lebih banyak yang setuju dengan saya, dan mereka tidak mengerti kenapa BEM berbuat demikian gitu. Sebelumnya saya juga menulis soal demonstrasi yang dilakukan BEM di depan, dan itu juga memicu polemik yang cukup berlebihan misalnya. Hal yang dilakukan itu sangat berlebihan atau menurut Mas itu wajar dilakukan mahasiswa atau emang itu berlebihan sebagai seorang mahasiswa? Sebenarnya kalau menurut saya mereka terkesan tidak ingin move on, istilahnya anak sekarang itu, dari kesejarahan mahasiswa di tahun 66, tahun 98 kayak gitu. Nah, mereka ingin terus mengulang dengan mencoba untuk menjatuhkan pimpinan negara gitu loh. Kita juga bisa melihat bagaimana kasus Sriwedari, BEM juga tidak bergerak. Kasus Sriwedari merupakan salah satu aset kota Solo yang sangat berharga. Dan itu lebih dekat dengan kita daripada kita mendemo orang yang di Jakarta, lebih baik kita mendemo orang yang ada di Solo gitu. Nah, itu tidak dilakukan. Terus di kasus yang baru ini, Setia Novanto, Papa minta saham itu. Iya, BEM juga tidak melakukan aksi di situ. Nah, orang jelas bisa menilai di situ apakah kepentingan yang melatar belakangi BEM untuk melakukan demo terhadap pemimpin kekuasaan, yang dalam hal ini Presiden Jokowi tentunya. Itu yang saya pikir orang juga bisa menilainya lah. Dengan melakukan demo menyuruh seorang pimpinan turun juga belum pasti bisa mengatasi masalah yang terjadi ya? Iya, belum tentu orang yang menggantikan dan bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya, setuju itu. Ya, sangat interaktif sekali pembicaraan kita bersama Mas Hans sendiri. Dan untuk mengakhiri segmen kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pendapat Mas tentang jurnalistik di Indonesia sendiri.
jurnalistik, kalau dinilai dari segi kebebasannya sebenarnya sudah cukup bebas di Indonesia ini. Hasil dari beberapa, Singkat saja Mas, intinya saja. Sudah baik atau buruk gitu? kalau di Indonesia sudah baik, saya rasa. Sudah Mas. Dan demikianlah acara Break Time pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani saya Bima Nugroho selama 15 menit ke depan. Dan untuk selanjutnya selamat siang dan selamat beraktivitas. Hai, selamat berjumpa di edisi pertama Food Story, sebuah acara makan yang bukan sekedar makan, namun juga membahas sejarah serta perkembangan makanan yang ada di Indonesia. Karena setiap makanan punya cerita. Bersama saya, Ian, selama 3 menit ke depan, kita akan bahas mengenai berbagai hal mengenai makanan, mulai dari asal-usulnya, sejarahnya, hingga perkembangannya saat ini. Dan di edisi kali ini, kita akan bahas mengenai lumpia. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita tanya pendapat orang-orang mengenai lumpia. Kue bukan ya? Tahu. Pernah. Tahu. Sebenarnya nggak tahu. Gue lupa deh. Sayuran apa sih? Apa ya? Ada rebung, ayam sama telur. Wortel, kentang sama apa ya? Daun bawang. Siapa? Gak tahu. Nggak tahu deh. Taunya makan doang. Dari Semarang. Kalau nggak salah Semarang. Sekarang saya tahu. Nggak tahu. Dari mana? Dari Cina. Nah, tadi kan kita udah dengar apa yang orang tahu soal lumpia. Mau tahu lebih lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Food Story. Nah, Sobat Food Story, saat ini saya sedang berada di salah satu kios lumpia yang ada di depan toko Orion. Nah, di sini kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih lumpia itu sebenarnya. Yuk, kita tanya langsung ke pedagangnya. Selamat sore Pak. Masih mau nanya, lumpia itu sebenarnya makanan apa ya Pak? Makanan dari Cina Mas. Tapi yang jelas itu bahasa Cina, saya sendiri kurang ya. terus
Isiannya ada apa aja Pak? Ini ada rebung ya? Ada rebung, telur, ayam udang. Telur ayam udang. Terus untuk penyajiannya ada yang goreng, ada yang basah ini. Terus kenapa Pak jadi dua gini? Itu peminatnya tuh ada yang suka yang goreng, ada yang suka yang basah. Terus untuk penyajiannya nanti di piringnya tuh gimana ya Pak ya? Langsung dimakan aja atau? Ya nanti dikasih bumbu, dikasih timun, acar itu, dikasih lombok, dikasih bumbu. Gitu ya Pak. Nah, pengen tahu lebih lengkapnya. Yuk, saksikan cuplikannya. Lumpia. Siapa yang tidak tahu lumpia? Makanan ringan yang dibungkus dengan lembaran adonan tipis yang terbuat dari tepung dan gandum sebagai pembungkus isian. Lumpia ini sangat populer di Asia, mulai dari Tiongkok, Filipina, Vietnam, Hong Kong, dan Indonesia. Pada umumnya isian lumpia terdiri dari irisan rebung, sayuran, daging, seafood, dan telur. Menurut tradisi, makanan ini merupakan kuliner tradisional masyarakat Tionghoa. Selain itu, dalam bahasa Tionghoa sendiri, lumpia terkadang dieja sebagai lunpia. Dan jika dilihat pengertiannya secara umum, kata lumpia berasal dari lun atau lum, yang berarti lunak atau lembut, dan pia yang berarti kue. Makanan ringan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. Di Indonesia kita dapat menjumpai berbagai macam lumpia, seperti lumpia Semarang, lumpia khas Bandung, lumpia Jogja, dan lumpia Medan. Bahan-bahan untuk membuat lumpia adalah rebung, ayam, udang, telur, dan bumbu dapur lainnya. Langkah pertama adalah membuat isiannya. Iris tipis rebung, cuci dan direbus hingga lunak. Saat rebung telah lunak, bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang, garam, gula, merica, ebi, dan telur orak-arik yang sebelumnya telah dihaluskan. Kini dicampurkan dengan rebung, kemudian rebus hingga air berkurang. Sembari menunggu isian siap, buat kulit lumpia dari tepung kanji, cetak di wajan dengan teknik khusus. Ketika isian dan kulit sudah siap, gulung isian di dalam kulit, dan lumpia siap disajikan langsung ataupun digoreng lagi. Sobat Good Story, lumpianya ini enak banget. Jadi ya rasanya lebih cenderung manis, tapi tidak begitu manis. Terus telurnya juga ngamis. Selain itu juga ada irisan udang sama ayamnya. Nah, kalau untuk lumpia yang saya makan sekarang ini, biasanya ini ada lumpia bergaya Semarang dengan menggunakan daun bawang serta bumbu cair yang kental seperti ini. Nah, sekarang udah tahu kan lumpia itu makanan apa? Di segmen berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana lumpia bisa masuk ke Indonesia serta sejarah perkembangannya. Jangan kemana-mana ya, setelah komersial berikut ini. Kita sudah membahas lumpia dari sisi luar serta komposisinya. Di segmen kali ini, kita akan membahas lumpia dari sisi sejarahnya, mulai dari proses awal masuknya, perkembangannya, hingga dicintai masyarakat Indonesia seperti saat ini. Penasaran gimana lengkapnya? Yuk, saksikan cuplikan berikut ini. Lumpia sendiri awalnya tercipta di Cina, tepatnya di wilayah Zhejiang. Awalnya makanan ini tercipta untuk memperingati festival musim semi. Makanan ini biasa dimakan saat tahun baru Imlek, serta festival San Yuishan. Dalam perkembangannya di Tiongkok, akhirnya lumpia atau yang biasa juga disebut dengan lunpia dalam bahasa Hokkien mengalami penyebaran ke selatan, mulai dari wilayah Provinsi Fujian hingga Indonesia, melalui para perantau Tionghoa. Di Indonesia sendiri, lumpia dikenal sebagai jajanan khas Semarang. Makanan ini pertama kali masuk ke Semarang pada awal abad ke-19.
Tepatnya ketika dibawa oleh Chua Tai-cho, seorang pedagang dari Tiongkok yang ingin membuka usaha makanan khas Tiongkok di Indonesia. Kemudian, Chua Tai-cho bertemu dengan seorang warga Semarang asli yang kebetulan berjualan makanan yang nyaris serupa dengannya. Awalnya lumpia yang dibawa Chua Tai-cho menggunakan bahan-bahan seperti daging babi cincang dan rebung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Chua Tai-cho mengganti bahan daging babi cincang dengan udang dan ayam. Karena sebagian besar orang Indonesia adalah Muslim, sehingga tidak bisa makan babi. Dengan keputusan yang telah dibuat oleh Chua Tai-cho tersebut, membuat lumpia dapat dinikmati oleh sebagian besar kalangan Indonesia. Tidak hanya dinikmati, lumpia juga telah menjadi idola bagi masyarakat sekitar. Dengan cepat, makanan lumpia hasil akulturasi dua kebudayaan itu menyebar luas di Pulau Jawa, bahkan sampai Medan, Sumatera Utara. Lumpia Semarang sendiri memiliki beberapa aliran, seperti aliran Gang Lombok, aliran Jalan Mataram, dan aliran Jalan Pemuda. Hingga sekarang, lumpia menjadi salah satu jajanan kota khas Semarang. Segmen 2 tadi, kita sudah menyaksikan bagaimana sejarah lumpia masuk ke Indonesia, berkembang, sehingga bisa dicintai oleh dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia seperti saat ini. Di segmen berikutnya, kita akan pelajari perbedaan berbagai macam lumpia, mulai dari Semarang, Jogja, Surabaya, serta Vietnam. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Food Story. Nah, Sobat Food Story, sekarang saya sedang berada di dalam kereta untuk perjalanan menuju ke Yogyakarta. Kali ini kita akan berburu salah satu lumpia legendaris yang ada di Jalan Malioboro, tepatnya di sebelah Hotel Mutiara. Nah, Sobat Food Story, saat ini saya sedang berada di pinggiran Jalan Malioboro, tepatnya di dekat Hotel Mutiara. Nah, kebetulan di dekat sini ada sebuah kios lumpia yang cukup terkenal dan menyajikan lumpia dengan isian khas Jogja, yaitu dengan berupa sayur, wortel, telur puyuh, serta ayam. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk, ikutin saya. Sobat Food Story, banyak orang hanya mengetahui bahwa lumpia hanya ada di Semarang, serta lumpia isinya hanya itu-itu saja. Namun ternyata lumpia tidak hanya ada di Semarang loh, ada lumpia dari Jogja, Bandung, bahkan ada jenis makanan yang mirip dengan lumpia dari negara Vietnam. Nah, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah lumpia Semarang. Lumpia Semarang berbeda dengan jenis lumpia yang lain di Indonesia. Meskipun sama bentuknya, akan tetapi isi, cara membuat, dan cara menyajikannya juga sangat unik. Lumpia ini berisi irisan halus rebung atau tunas pucuk bambu muda. Rebung kemudian dimasak bersamaan dengan daging ayam, telur olak-arik, ebi bawang putih, dan kecap asin. Untuk adonannya terbuat dari tepung terigu dan air yang dicetak menjadi bundar tipis seperti crepes. Lembaran kulit ini lalu diisi dengan adonan rebung, dilipat dan digulung menjadi bulat panjang. Lumpia di Semarang menjadi pelopor makanan jenis lumpia lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan cita rasa yang sesuai dengan lidah orang Semarang, sehingga lumpia telah mendapat di hati masyarakat Semarang dan telah menjadi makanan khas dari Semarang. Yang kedua adalah lumpia Jogja. Cara pembuatan lumpia Jogja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lumpia Semarang.
Hal yang paling membedakan dari lumpia Jogja dan lumpia Semarang adalah isinya. Jika lumpia Semarang menggunakan rebung, daging cincang, dan telur yang telah diolah sebelumnya, lumpia Jogja menggunakan isian tauge dan wortel, serta tahu yang paling dominan. Sehingga cocok bagi sobat food story yang seorang vegetarian. Kemudian soal harga juga membuat kedua jenis lumpia ini berbeda. Jika harga lumpia khas Semarang sangat mahal, lumpia Jogja sebaliknya. Hal ini dikarenakan lumpia Jogja tidak menggunakan daging sehingga membuat harganya jauh lebih murah. Yang ketiga adalah lumpia Bandung. Berbeda dengan lumpia di kota-kota sebelumnya, lumpia dari Kota Kembang ini disajikan secara mentah atau tanpa digoreng. Dan isiannya pun terdiri dari toge, bengkoang, dan telur. Kenapa lumpia dari Bandung ini berbeda dengan lumpia yang lain? Hal ini dikarenakan orang-orang Jawa Barat terutama Bandung suka makanan yang menggunakan sayuran mentah karena baik untuk kulit. Yang terakhir adalah spring roll. Spring roll sendiri merupakan bahasa Inggris dari lumpia. Spring roll sendiri tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Selanjutnya untuk isiannya biasa menggunakan daging babi, ayam atau udang, dan diisi beberapa sayuran yang segar seperti selada, bawang bombay, dan kubis. Untuk proses pelipatannya hampir sama dengan lumpia dari Indonesia. Nah, yuk sobat food story yuk. Jenis isian serta tebal tipisnya kulit lumpia itu tergantung daerah serta kebudayaan masyarakat di daerah sana. Misalnya ini ada lumpia Jogja. Karena masyarakat di Jogja mungkin lebih suka yang asin, maka isiannya bukan berupa rebung yang manis, melainkan di sini menggunakan sayuran seperti kecambah, wortel, serta ada bawang di atasnya. Serta di sini juga ada acar. Nah, sekarang jadi makin tahu kan kalau lumpia itu bukan cuma dari Semarang aja. Nah, Sobat Food Story, sudah 30 menit Ian menemani kalian untuk menisik lebih jauh berbagai macam hal mengenai lumpia. Mulai dari apa itu lumpia, bagaimana sejarahnya, serta kita juga sudah mengetahui berbagai macam variasi lumpia. Nah, menarik bukan? Terima kasih sudah mengikuti Ian selama 30 menit. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Bye! Luas wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Karena luas wilayah perairan itu, Indonesia masuk dalam segitiga karang dunia, sehingga memiliki banyak jenis karang yang indah.
selamat siang dan selamat datang di Showbiz. Suka banget sama semangatnya hari ini. Boleh sekali lagi ya tagline ya, Showbiz. Mau diulang satu kali lagi atau nanti aja? Nanti ya. Oke. Selamat datang pemirsa, selamat datang di acara Showbiz Sharing Seru Abis. Dan kali ini kita akan membahas seputar dunia fashion tentunya. Dan aku udah nyiapin 2 narasumber yang pastinya hebat dalam bidang fashion. Langsung aja yang pertama kita panggil Anggala Yuda. Boleh silakan duduk. Oke, jadi Anggala Yuda ini merupakan seorang mantan tato artis, bener. Dan dia sekarang sedang menekuni dunia fashion yang menjual kaos lukis ya, benar. Bisa diceritakan pengalamannya bagaimana Mas Yuda ini bisa memulai karir di dunia fashion? Awal mulanya sih dari ketidaksengajaan temen bisa dibikin kado. Oke. Bikin kaos, tapi lukis wajah dan manual, bukan print. Dan dia minta yang nggak luntur. Oke. Dari situ saya pribadi eksperimen menemukan bahan yang kuat di kain setelah dicuci itu. Oh, jadi berawal dari kado gitu ya? Iya. Berawal dari kado, minta dilukis di kaos ya, bukan di kertas ya? Bukan. Di kaos, terus jadi tertarik sama dunia itu? Peluang usaha. Peluang usaha ya, jadi terinspirasi dari dimintain tolong sama temen itu ya. Oke, selanjutnya terus untuk melukis wajah di kaos ini kan pasti nggak segampang melukis kayak di kertas atau misalnya di kulit mungkin sebagai tattoo artis gitu. Bisa diceritain nggak sih apa kesulitannya untuk melukis di kaos itu? Kesulitan mungkin proporsi wajah. Proporsi wajah ini. Kesulitannya sih mungkin di terletak sama proporsi wajah ya. Kalau foto itu kan harus sama mas, geser beberapa mili pun sudah beda, bukan wajah dia. Jadi kalau wajah seperti saya gitu lekukannya susah, itu pasti bakalan susah banget melukisnya. Relatif tuh mas. Oke, terus ini nih ada satu lagi pertanyaan, gimana sih cara Mas Yuda memasarkan produk Mas Yuda biar dikenal sama banyak orang? Keuntungan dari jejaring sosial, terutama situs buat online gitu. Jadi situs online ya mainnya. Terus ada lagi yang lain? Ya dari teman mungkin. Oke, bisa ditahan dulu ya mas, karena abis ini kita masih bakal sharing seru bareng Mas Yuda. Dan tentunya aku udah nyiapin narasumber lain yang hebat lagi di dunia fashion. Makanya tetap stay tune di Showbiz. Cek, dengeran nggak? Cek. Aman. Manggilnya sambil berdiri kan? Your money, we just wanna wake up all day. Forget about the price, and about the
bling, wanna make the world dance. Forget about the price setting, yeah. Oke, tepuk tangannya dong. Masih sama Indra Syreva di Showbiz. Nah tadi kita udah semangat banget ya suasananya. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Anggala Yuda, di mana dia yang menekuni sebuah karir di dunia fashion dengan melukis kaos lalu dijual ke pasaran. Sekarang aku bakal manggil satu narasumber lagi yang pastinya nggak kalah kerennya di dunia fashion. Langsung aja kita panggil Claudia Nurfarida. Siang, langsung aja duduk. Oke, siang. Wah, gila. Dari tampilannya itu udah kelihatan desainer papan atas gitu ya. Oke, langsung aja aku mau nanya nih. Kalau Mas Yuda kan mengawali karirnya di dunia fashion dengan melukis di kaos gitu kan. Kalau Mbak Dea sendiri nih, bisa diceritain awal mulanya? Awal mulanya aku terjun ke dunia fashion itu lebih ke karena orang tua di rumah itu kayak jahit lah apa baju batik atau apa gitu, dan kalau misalkan aku pulang sekolah gitu diharuskan untuk bantuin gitulah bahasanya. Oh jadi berawal karena kebiasaan orang tua iya gitu ya. Bisa ini nggak cerita kapan sih punya hobi gambar itu? Awalnya sih bukan hobi ya, karena hobi ngejahit aja sih sebenarnya, kita buat baju fashion gitu, buat gaun, buat apa gitu. Terus abis itu disitulah mulai orang tua nerjunin aku ke dunia SMK, dimana bakalan akhirnya di SMK itu lebih terjun ke dunianya gitu kan langsung dibanding di SMA. Oke, jadi di SMK udah fokus ke dunia fashion itu ya. Dari situlah abis SMK lulus, kenapa kok nggak belajarin lagi, gambar lagi gitu. Bisa diceritain nggak prestasinya di bidang fashion itu? Udah bisa ngedesain untuk festival apa aja gitu-gitu? Aku udah, yang pertama itu ngikut sama Solo Batik Carnival. Solo Batik Carnival ya? Itu SBC kelima, aku awal mula ikut itu dulu. Dari situlah kok mulai tertarik sama hal-hal yang unik-unik, dibuat aplikasi apa gitu-gitu. Terus abis itu baru mulai ngedesain. Kita ngedesain baju yang trennya bakalan jadi tren tahun besok ke depannya kayak gimana gitu-gitu. Jadi untuk memulai tahap itu kan pasti butuh banyak pengalaman gitu kan ya Dea. Bisa diceritain nggak sih pengalaman yang udah dilaluin sama Mbak Dea sendiri khususnya di bidang fashion? Mungkin yang terakhir ini aku kemarin tahun ini juga kali ya ikut Solo Batik Fashion 2015 akhir-akhir ini juga. Oke, sekarang aku punya pertanyaan buat Mas Yuda sama Mbak Dea juga nih. Pastinya kan banyak tuh orang-orang yang bekerja di dunia fashion, banyak banget saingannya gitu. Ada nggak sih salah satu ciri khas yang bisa dikenal sama orang kalau wah ini karyanya Mas Yuda, wah ini karyanya Mbak Dea gitu, ciri khas masing-masing? Dari Mas Yuda dulu mungkin. Kalau karya saya sendiri sih cenderung teksturnya tebal, karena saya emang biar nanti kedepannya kalau dicuci lebih awet itu. Oh jadi teksturnya ya, berarti main tekstur ya. Kalau Mbak Dea sendiri? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke salah satu aplikasi baju yang unik. Jadi lebih nanti hasil akhirnya tuh ke nggak dewasa, baju dewasa, cuman lebih ke kayak asik di diriku kayak anak-anak gitu. Jadi mungkin punya cita-cita buat jadi desainernya Lady Gaga ya? Mungkin, amin. Terus pertanyaan selanjutnya nih, apakah dunia fashion ini menurut kalian punya peluang yang besar buat orang yang punya hobi gambar? Dari Mas Yuda mungkin? Kalau dari saya sih, peluang masih banyak Mas, karena fashion sendiri juga masyarakat pasti dari ke tahun-tahun pasti butuh itu buat bergaul lah itu. Mbak Dea sendiri? Kalau dari saya sih sebenarnya fashion tahun ini sudah booming sekali kan, lebih banyak saingannya. Cuman kalau orang jahitin baju itu nggak ada matinya soalnya. Mesti setiap bulan, setiap minggu dan setiap hari pasti ada kan yang aku buatin ini, aku buatin itu, pasti ada sih. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dalam orang berkarir gitu kan pasti punya kepuasan masing-masing gitu. Misalnya kalau di seni lukis sendiri, orang ngelukis
dia punya kepuasan tersendiri kalau misalnya lukisannya udah dipajang di pameran gitu. Kalau misalnya Mas Yuda sama Mbak Dea sendiri ini punya ngerasa puas banget kalau misalnya karyanya udah gimana gitu. Kalau saya sendiri pribadi, kalau semisal ada yang pakai hasil saya ketemu di jalan, weh itu karya saya gitu. Gila lo pakai karya gue gitu kan. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang lain kepuasan lain mungkin? Ya itu apa ya Mas ya? Saya sukanya itu sesuatu yang unik. Oke, jadi dan banyak orang ketika saya berkarya satu ya itu saja, nggak bisa di copy lagi. Oke, kalau Mbak Dea nih? Sebenarnya hampir sama sih. Kalau kita buat baju dipakai orang, kita ngelihat ke api gitu kan, kepuasan tersendiri. Cuman ada angan-angan sih kayak pengen buat satu gala fashion show dan itu khusus untuk baju aku sendiri gitu. Oke, pengen bikin sebuah gala fashion show khusus baju karyanya Mbak Dea sendiri. Benar. Kita doain aja ya, semoga Mbak Dea bisa menggelar fashion show-nya sendiri. Oke, sekarang kita bakal ice breaking, kita mau main game dulu. Bisa langsung ke sini, Mbak Dea sama Mas Yuda. Oke, nanti ya aku ambil alatnya dulu. Oke, jadi Mbak Dea, Mas Yuda di sini udah ada kain, cat air sama kuas. Tinta hitam. Nah, buat ini berdua kan sama-sama hobi gambar ya. Kalau Mas Yuda lebih spesifik seringnya gambar wajah, benar? Kalau Mbak Dea gambar desain baju. Sekarang aku mau tuker nih challenge-nya. Sekarang Mas Yuda bisa gambar desain sebuah baju untuk Mbak Dea menggambar wajah seseorang. Wajahku mungkin boleh gitu. Langsung aja kita mulai. Berapa waktunya? 3 menit ya? 3 menit. Oke, langsung aja mulai. Oke, kita mulai dari sekarang. Semangat. Kira-kira penonton dukung siapa nih? Mbak Yuda atau Mas Dea? Mas Dea, Mbak Yuda. Mas Yuda atau Mbak Dea? Indra Syareva dukungnya ya. Gila ya, kayak lomba maraton aja. Waktunya tinggal berapa menit? Waktunya tinggal berapa menit? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, udah mulai kelihatan ya. Mas Yuda diteriakinnya kenceng banget Mas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. Wah, keren banget ya. Oke. Wah, ini gambarnya lucu banget. Ini bisa dijelasin gambarnya siapa? Oke, bisa langsung balik lagi ke sini? Oke. Sini tengah aja. Oke, sebelumnya makasih buat Mbak Dea dan Mas Yuda yang udah hadir ke sini. Tapi nanti kita masih bakal tetap ngobrol-ngobrol seru pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Showbiz. Coba ada enggak? Bisa berubah-ubah. Kesempurnaan cinta berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Kesempurnaan cinta.
kemasan, sampahnya aja numpuk kayak gitu. Kok pemerintah nggak tanggap sama sampah ya? Harusnya kan ada petugas sampah yang ngurusin sampah kayak gitu, malah numpuk kayak gitu sampahnya. Pemerintah udah nambahin pengurus kebersihan, tapi kalau orang-orang masih buang sampah sembarangan, sama aja dong. Oh gitu ya. Ya udah, aku mau buang sampah di tempat sampah dulu. Semakin membuat daya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Aku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, masih bersama Indonesia Reva di Showbiz. Nah, tadi kita udah lihat ya, dua bintang tamu kita Mas Yuda dan Mbak Dea udah melakukan tantangan yang sepertinya cukup sulit ya. Bisa kita lihat nih dari hasilnya. Ini hasil dari Mbak Dea yang melukis sebuah wajah seorang yang entah siapa itu. Lalu di sebelah sini ada Mas Yuda yang menggambar sebuah desain pakaian. Nah, aku mau tanya nih sama penonton, kira-kira unggul mana antara Mbak Dea sama Mas Yuda? Aku minta tepuk tangannya ya untuk Mbak Dea nih. Cukup banyak ya, sekitar 5 orang mungkin ya. Enggak dong ya. Untuk Mas Yuda berapa nih? Wah, kayaknya setara deh ya, kayaknya sama aja. Kemampuan di bidang fashionnya emang sama-sama hebat dan gak ada yang unggul, gak ada yang lebih lemah, gak ada, sama-sama rata. Oke, Mas Yuda dan Mbak Dea mungkin nih mau closing statement dulu ya. Bisa dikasih pesan sama penonton untuk gimana sih biar bisa kita terus berkarir di passion yang kita pengen? Untuk bisa berkarir terus di dunia fashion ya, kita belajar dari lingkungan Mas, peka. Ini mau trennya apa, setiap tahun pasti itu harus dipelajarin ya gitu. Dan jangan bosen untuk belajar. Oke. Kalau Mbak Dea sendiri? Kalau fashion itu kita nggak harus ngejahit sendiri, kita bisa ngedesain sendiri kok, walaupun hasil akhirnya nanti kita minta tolong sama ke orang. Tapi lebih ke jangan bosen sama baju-baju yang ada saat ini, lebih ke casual gitu kan. Oke, kita doain aja ya, semoga Mas Yuda sama Mbak Dea bisa terus meningkat karirnya di dunia fashion. Oke, makasih banget buat pemirsa yang sudah menonton sekitar 30 menit ya ngobrol bareng sama Mas Yuda dan Mbak Dea. Sekarang saatnya aku Indra Syareva pamit dari Showbiz di sore hari ini. Sekarang bakal ada pertunjukan di mana nanti model-model datang menggunakan karya dari Mbak Dea. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di Showbiz.
now.